Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Arisa Putra. Saya dari kelas praktikum Rekayasa Perangkat Lunak F dengan NIM 071. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil dari sistem informasi pengembangan pertanian saya dengan metode Agile Scrum. Jadi di sini intinya latar belakangnya yakni mengenai pertanian yang sebenarnya berpotensi tetapi dianggap masyarakat sebagai produk kalangan menengah ke bawah gitu. Jadi latar belakangnya itu edukasi terkait pertanian itu masih kurang, teknologi pertanian yang tidak menarik untuk dijelajahi, terus informasi terkait pertanian yang kurang, terkait detail produk pertanian juga kurang, edukasi dan semacam-macamnya itu. Jadi saya di sini ingin memberikan solusi, yakni menyediakan suatu media informasi terkait informasi di sektor pertanian, dapat berubah ketersediaan informasi pasar di tiap daerah hingga skala internasional agar memudahkan petani untuk menyesuaikan pertaniannya terhadap pasar yang sedang dan akan terjadi. Kemudian ada kebutuhan masyarakat terhadap produk hasil tani serta adanya ketersediaan pasar terkait produk pertanian tertentu. Informasi terhadap penelitian teknologi di bidang pertanian juga ada di sini agar dapat memberikan edukasi terkait teknologi tersebut. Selain itu, edukasi terkait teknologi dan beberapa hal mengenai produk pertanian bisa dimanfaatkan oleh para petani untuk mengembangkan produknya gitu. Dan nama aplikasinya petani digital dengan platformnya itu pakai mobile karena di petani itu condong pakai mobilitas buat kesehariannya. Kemudian manfaat dari aplikasinya itu bisa mendapatkan informasi terkait pasar, mendapatkan edukasi terkait pertanian, kemudian adanya berita dan informasi yang lebih menjurus ke pertanian, yang lebih spesifik ke pertanian, sehingga memudahkan petani dalam mengembangkan pertaniannya. Kemudian kemudian ada dampak dan metode yang sudah saya jabarkan di sini. Saya menggunakan metode Agile Scrum, dan di sini ada DFD-nya. Jadi di DFD terkait sistem informasi pertanian itu ada 4 subjek di sini. Ada petani, admin, pegawai, dan pembimbing. Petani ini fungsinya untuk mendapatkan informasi terkait edukasi tadi, berita, serta laporan pertanian maupun detail produknya, intinya tentang informasi pertanian. Kemudian di admin ini sebagai penghubung antara pegawai, petani, dan pembimbing dalam memberikan layanannya kepada pegawai pembimbing kepada petani. Nah, pegawai sendiri memberikan regulasi terkait pertanian yang berdasarkan berita, laporan pertanian, serta konten edukasi yang sudah diberikan di dalam sistem informasi ini. Kemudian ada pembimbing yang memberikan edukasi terkait pertanian menggunakan detail produk yang sudah disediakan dan berita yang ada di sistem informasi ini. Kemudian di dalam sini bisa dijabarkan yakni seperti berikut. Ketika petani masuk, maka dia memberikan data diri yang kemudian akan masuk ke data pengguna, ke data pengguna. Kemudian yang data pengguna ini diberikan hak akses untuk mengakses 3 fitur berikut. Ada peta pemasaran, informasi pertanian, konten edukasi. Konten edukasi ini dari pembimbing. Jadi konten edukasi ini bisa diberikan bisa diakses oleh pegawai, pembimbing, admin maupun petani. Kemudian yang mana kontennya itu diberikan oleh pembimbing, ya kan, konten edukasi, kemudian divalidasi oleh admin berdasarkan regulasi dan berdasarkan regulasi dari pegawai. Pegawai ini pegawai pemerintah. Kemudian untuk informasi pertanian ini mengenai laporan pertanian, detail produk, semua hal tentang pertanian, terutama berita spesifik ke pertanian, ini bakal divalidasi oleh admin berdasarkan detail produk dari pegawai,
dan mengenai pasar yang ada. Kemudian untuk peta pemasaran, jadi di peta pemasaran ini berdasarkan detail produk serta kita kan ada peta gitu. Nanti sebaran produknya itu berdasarkan detail produk serta laporan dari pegawai yang kemudian akan divalidasi oleh admin, yang kemudian masuk ke data storage, data produk, peta sebaran, dan berita pertanian. Kurang lebih seperti itu. Kemudian akan diberikan hak akses menu kepada pengguna, yakni petani semuanya gitu, dari konten edukasi, informasi pertanian maupun peta pemasaran. Mungkin sampai situ saja. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.